Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Sultan Agung, Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SMA, Bapak-bapak Wakil Ketua 1 dan 3 Unsula, kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu Dekan dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Unisula. Wabil khusus pembicara kita pada acara kajian duha pada pagi ini, yaitu yang terhormat Bapak Ustadz Insinyur Muhammad Baikuniam MDPSI. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih sudah berkenan menjadi pembicara pada majelis duha hari ini. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang indah ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan di Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah nikmatul iman wal Islam serta nikmat sehat, sehingga kita semua dapat kembali hadir di ruang Zoom ini untuk mengikuti acara rutin, yakni kajian Masjid Duha. Sholawat serta salam kita mohonkan kepada Allah SWT, semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang selalu istiqomah menjalankan apa yang sunnah-sunnahnya, kita betul-betul diakui menjadi umatnya, dan insya Allah besok yaumul kiamah tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara kajian duha pada pagi hari ini, mari kita bunga dengan bersama-sama membaca umul kitab ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak dan kita ikuti bersama kajian duha yang disampaikan oleh Yang Terhormat Ustaz Insinyur Muhammad Baikuniam MTPSD. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Izin untuk share slide ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Haji Gunarto, Profesor Dr. Haji Gunarto SHM. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Yang saya hormati Bapak-Bapak Dekan, Bapak Ibu Dekan, pimpinan Prodi, dan seluruh sivitas akademika Unisula. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuajahah melalui ruang virtual dalam rangka kajian Majelis Duha dengan segala nikmat yang kita terima hingga saat ini, karunia dari Allah, nikmat sehat, nikmat
iman, Islam, nikmat sempat. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para ahli keluarganya, sahabat-sahabat setianya, dan pengikut-pengikut setianya hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada pagi ini sebetulnya di dalam list daftar yang diberikan judulnya implementasi Toharoh Lahiriah. Ya. Tapi seingat saya tahun kemarin saya sudah bawakan itu. Jadi sekarang saya lengkapi saja dengan implementasi Toharoh Batiniah yang saya ambil salah satu saja yang ini penting bagi kita semua, baik kita sebagai pribadi, kita sebagai dosen, kita sebagai pimpinan. Ya. Jadi jujur menjalankan amanah. Ini salah satu implementasi dari Toharoh Batiniah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Islam adalah agama yang cinta akan keindahan, cinta akan kebersihan, dan keindahan itu selalu identik dengan kebersihan dan kesucian. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 2222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Malikil Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman. Dari Abu Malik Al-Haris Al-Asy'ari, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian adalah setengah dari iman. Nah, ini adalah hadis yang kemudian karena tradisi yang baik, ya, kemudian ada slogan kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau yang hadisnya ini, kesucian adalah setengah dari iman. Kemudian ada hadis Nabi lagi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, tanadzafu bikulli mastata'tum fa innallaha ta'ala banal islama alan nadzafati wa la yadkhulal jannah illa kullu nadir. Tanadzafu bikulli mastata'tum, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Fa innallaha ta'ala banal islam ala nadzafah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membangun Islam ini di atas dasar kebersihan. Wala yadkhulal jannah illa kullu nadhif. Dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa toharoh itu artinya bersuci. Secara syariat, kita mensucikan dari segala najis khobasyah, ya, najis-najis yang melekat pada pakaian, yang melekat pada tempat, dan lain sebagainya. Kemudian suci dari segala hadas, hadasyah, yaitu ya hadas kecil dan hadas besar. Sebagaimana kita tahu, kita buang air kecil, air seninya itu najis, tapi kita harus membersihkan juga badan kita karena kita hadas kecil dan lain sebagainya. Hadas kecil dan hadas besar itu perlu disucikan. Kemudian dalam arti pembagiannya ya dibedakan
dalam dua bagian, yaitu suci lahiriah dan suci batiniah. Suci lahiriah setahun lalu sudah kita bersama kaji, yaitu diantaranya sudah membersihkan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Sedangkan bersuci batiniah itu membersihkan jiwa dari kotoran batin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dirahmati Allah, dengan arti atau definisi dari toharoh itu, maka ada hikmah kenapa kita harus bersuci, kenapa kita harus melakukan toharoh. Toharoh itu juga merupakan satu aktivitas yang itu ada di dalam budaya akademik Islami kita. Nah, hikmah toharoh adalah menunjukkan fitrah Islam, ya. Dengan kita bersuci itu menunjukkan fitrah Islam sebagai agama yang suci. Bahkan ketika kita sudah meninggal pun harus disucikan dulu, harus dimandikan dengan kaidah dan syariah yang benar. Sedangkan agama lain tidak ada. Kalaupun ada, ya hanya untuk membersihkan kotoran, tidak ada kaidah dan syariah. Kemudian yang kedua adalah menjaga kehormatan dan kewibawaan seorang muslim. Ini toharoh hikmahnya. Yang berikutnya diantaranya adalah menjaga kesehatan. Kemudian dengan suci itu itu akan mempermudah diri kita mendekati ilahi Rabbi, mendekati Tuhan, mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah diantara hikmah-hikmah toharoh. Tentu saja masih ada banyak yang lain. Cukup 4 ini saja dulu yang bisa bagikan atau bisa kita kaji bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah sekarang kita masuk ke dalam kajian implementasi toharoh batiniah atau spiritual. Ya, batiniah spiritual diantaranya adalah menegakkan tauhid, ya, menegakkan akidah, sholat berjamaah, ya, kemudian tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Lalu taubatan nasuha, taubat yang itu juga kita ucapkan dengan lisan, istighfar, dan lain sebagainya. Kemudian diikuti dengan perbuatan, artinya kalau sudah bertobat secara lisan, maka perbuatan kita itu ya harus konsisten, tidak mengulangi lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Jadi memohon ampun kepada Allah dan kemudian tidak mengulanginya lagi. Kemudian ada juga taubat atau memohon maaf ya dengan sesama, itu juga penting. Karena dengan Sang Kholik yang Maha Pengampun, kita berusaha untuk beristighfar dan tidak mengulangi perbuatan. Apalagi kalau dengan sesama kita, manusia, itu kadang susah sekali memberi maaf. Maka jangan lupa kalau kita salah terhadap sesama, baik sengaja atau disengaja, segeralah minta maaf. Karena itu nanti akan menjadi penghalang kita ketika kita hisab di yaumil akhir. Meskipun ibadah kita bagus, tapi tidak seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Nah, itu nanti akan menjadi penghalang. Kemudian yang ketiga adalah beramal soleh, yaitu melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan, amar ma'ruf nahi munkar. Maka ini setiap kali Jumatan, ya, setiap kali sholat Jumat selalu diwasiatkan oleh khotib, bertakwa, jadi melaksanakan ya, semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Kemudian yang berikutnya adalah hati yang bersih, yaitu menjaga diri dan hati ini dari sifat-sifat buruk, ya, iri, dengki, ya,
kemudian hasad, ya, hasud, ya, itu dijaga jangan sampai ada di dalam diri dan jiwa kita. Di antara hati yang bersih ini adalah jujur. Jujur dalam menjalankan amanah. Jadi jujur dalam menjalankan amanah artinya adalah amanah ini lebih kepada arti tugas, ya, tugas yang dititipkan untuk dilaksanakan dengan baik. Karena amanah itu kan bisa dipercaya, ya, kalau ini orangnya amanah, ya bisa juga. Tapi yang dimaksud amanah di sini adalah bila kita ini manusia diberikan tugas-tugas, baik itu tugas yang pribadi maupun tugas secara kelompok atau tugas terhadap kelompok yang lain, ya. Nah, misalnya tugas secara pribadi, ya kita manusia dan jin itu kan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu amanah yang dititipkan kepada kita. Beribadah kepada Allah kita laksanakan dengan baik, kita laksanakan sesuai dengan syariat, ya. Kemudian ada lagi kita sebagai dosen di Unisula, kita sebagai tendik di Unisula mempunyai tugas masing-masing, yaitu jalankan dengan sepenuh hati dan dengan jujur. Kemudian kita sebagai pimpinan, entah itu pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan prodi, dan lain sebagainya, itu juga amanah yang dibebankan ke pundak kita masing-masing. Nah, jujur itu penting sekali, satu tindakan, satu sifat yang penting sekali untuk dalam rangka menjalankan amanah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekarang ini kita melihat krisis moral, ya, di sekeliling kita. Ya, lunturnya kejujuran sehingga lunturnya amanah. Banyak sekali contoh pemimpin-pemimpin kita, baik itu di tingkat kota, kabupaten, sampai ke nasional, banyak yang tidak jujur, ya, korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian ya menentukan hukum dan lain sebagainya juga tidak adil dan lain sebagainya. Nah, ini lunturnya kejujuran, sekaligus juga lunturnya amanah. Dan krisis moral seperti itu adalah merupakan penyakit sosial yang merusak kepercayaan tentu saja, kemudian memperlemah integritas. Integritasnya tidak hanya lembaga dan institusi saja, tetapi integritas diri sendiri pada pelaku, juga integritas lembaga dan institusinya. Kemudian penyakit sosial yang seperti ini menyuburkan budaya ketidakpedulian. Sehingga akibatnya adalah runtuhnya marwah, ya, runtuhnya martabat dan kepercayaan, baik itu kepada diri kita, diri pelaku, ya, maupun kepada institusi dan lembaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyinggung secara tegas betapa beratnya sebuah amanah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, ya, surat 33 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir
tidak akan mampu melaksanakannya. Lalu ya, wahamalahal insanu innahu kana dzuluman jahula. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya iya, manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh. Saking beratnya amanah itu, langit, bumi, gunung itu semuanya menolak. Karena khawatir mereka akan berkhianat terhadapnya. Namun ketika amanah itu ditawarkan kepada manusia, ia menerimanya. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menafsirkan sebagai berikut. Karena di dalam akhir ayat tadi ada pernyataan bahwa manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh. Nah, dengan akal dan kemampuan memilih yang dimilikinya, kenapa manusia bersedia menerima amanah itu? Dengan akal dan kemampuan untuk memilih ya, yang dimiliki oleh manusia itu justru menerima amanah tersebut. Karena manusia merasa mampu bisa membedakan antara berbagai pilihan dan menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sayangnya penerimaan itu tidak selalu diiringi dengan kesadaran dan tanggung jawab yang penuh. Manusia itu sering lalai dan lemah ketika harus menunaikannya. Karena itulah Allah menyebut manusia itu sebagai makhluk yang sangat dolim dan sangat bodoh. Lalu di dalam tafsir Kemenak ya, bahwa ditafsirkan bahwa setelah meminta, sebelumnya ayat-ayat sebelumnya itu ada perintah Allah atau ada ayat-ayat yang meminta orang-orang beriman itu untuk menjaga ketakwaan. Jadi setelah meminta orang-orang itu, orang-orang yang beriman ya, untuk menjaga ketakwaan, Allah lalu menjelaskan bahwa salah satu wujud takwa adalah menjaga amanah. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yakni tugas-tugas keagamaan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul tanggung jawab amanah itu. Dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya. Lalu kami menawarkan amanah itu kepada manusia dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat dolim karena menyatakan sanggup memikul amanah, tetapi secara sengaja menyia-nyiakannya. Dan disebut sangat bodoh karena menerima amanah, tetapi sering lengah dan lupa menjalankan atau memenuhinya. Sedangkan amanah itu sendiri kalau diartikan secara sempit adalah kewajiban-kewajiban agama ya. Namun secara luas ia bisa dipahami sebagai segala sesuatu yang diserahkan atau ditugaskan kepada seseorang untuk dipelihara dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya serta berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyia-nyiakannya. Apapun bentuk amanah itu, ia harus mempertanggungjawabkannya, ya, ya, sebagai penerima dia harus mempertanggungjawabkan kepada pemberi amanah itu. Nah, ini adalah tafsir dari ayat tersebut. Jadi di dalam kitab tafsir Wa Khawatirul Umam karya Imam Asy-Sya'rawi itu disebutkan, juga ditegaskan bahwa manusia itu disebut sangat dolim karena
bersedia memikul amanah tetapi tidak menunaikannya. Sedangkan dia disebut sangat bodoh karena hanya mempertimbangkan kemampuannya pada saat menerima beban, tetapi tidak memikirkan kesanggupannya ketika tiba waktunya untuk melaksanakan amanah tersebut. Jadi itulah beratnya amanah, baik amanah kita sebagai pribadi, amanah yang dibebankan kita sebagai pribadi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang muslim. Tapi bagaimanapun karena itu sudah manusia sudah sanggup untuk menerimanya, maka kita harus berusaha untuk melaksanakan amanah tersebut, terutama amanah keagamaan. Kalau amanah-amanah yang lain yaitu yang ditugaskan secara misalkan tadi kita sebagai dosen, kita sudah melamar di Unisula sebagai dosen, berarti kita harus siap melaksanakan amanah-amanah sebagai dosen. Kemudian sebagai pimpinan, sebagai tendik, dan lain sebagainya. Nah, setelah memahami betapa beratnya amanah yang telah dipikul oleh manusia, penting bagi kita untuk menyoroti salah satu kunci utama di dalam menjaga amanah tersebut. Kunci utamanya adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah kunci utama dalam menjaga amanah tersebut. Karena kejujuran itu merupakan fondasi utama di dalam menunaikan amanah yang dipercayakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, tanpa adanya kejujuran, maka akibat-akibatnya diantaranya adalah amanah itu akan mudah dikhianati. Kemudian dengan demikian tanggung jawab itu akan diselewengkan dan kepercayaan akan runtuh. Kita bisa lihat bersama di sekeliling kita banyak pimpinan yang kemudian tidak amanah, lalu kemudian tanggung jawabnya diselewengkan, lalu kena tangkap dan sebagainya, tentu saja kepercayaan juga akan runtuh. Nah, kejujuran juga akan membawa orang yang senantiasa jujur itu kepada pahala yang sangat besar. Apa bentuk pahala yang sangat besar itu? Yaitu meraih pahala surga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Jadi inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang senantiasa jujur dan menjalankan amanah, pahalanya adalah akan mendapatkan surga. Baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai penutup, kita ini memiliki tugas yang sama demi terciptanya lingkungan yang mendorong dan menegakkan nilai kejujuran tersebut. Kejujuran itu harus dibina melalui sistem yang transparan dan diawasi secara aktif oleh masyarakat. Nah, kita di dalam dunia akademik, di kampus kita ada audit, audit keuangan, pengawasan keuangan, kemudian akreditasi, kemudian ada juga DOM, isian masukan dari feedback dari mahasiswa, feedback dari pelanggan dan sebagainya, itu sebagai pengawasan internal dan eksternal terhadap kejujuran kita dalam melaksanakan amanah dengan sistem yang transparan. Kemudian tidak cukup hanya berharap individu bersikap jujur tanpa ada struktur yang mendukung dan memastikan bahwa kejujuran itu tetap hidup di dalam praktek yang
dijalankan dalam satu sistem tersebut. Jadi tidak cukup hanya berharap pada individu saja yang jujur, tapi juga lingkungan dan struktur yang mendukung memastikan kejujuran itu selalu ada. Kebetulan hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, sebagaimana pendidikan, tadi saya juga sempat mengikuti di grup ya, trending topik kita disinggung tentang pendidikan. Ya, diantaranya memang perlu keteladanan. Keteladanan. Saya sepakat dengan Pak Umar itu, keteladanan perlu. Kenapa? Sekarang ini terkait dengan toharoh lahiriah dan batiniah. Ya. Dulu sudah pernah saya singgung itu. Keteladanan anak itu meneladani orang tua secara tidak langsung, secara langsung dan tidak langsung. Terutama ibu, karena ibu itu adalah madrasah pertama yang dilihat oleh anak. Saya pernah ya di keluh kesai ya cerita istri saya ngajar PAUD itu. Nah, kemudian dia sudah diajar tentang etika, akhlak yang baik, gitu, akhlak berlalu lintas dan sebagainya. Tapi kemudian ya, itu sulit kalau dari orang tua juga tidak memberikan teladan. Contoh misalkan, ketika di sekolah diajarkan di bangku sekolah diajarkan taat lalu lintas, ada rambu-rambu dan sebagainya. Anak-anak sudah paham, tapi ketika diantar jemput oleh orang tuanya, ya, entah ibu atau bapak, anaknya duduk di depan pakai sepeda motor atau duduk di depan mobil gitu ya, pakai mobil, duduk bangku depan. Kemudian ya sengaja atau tidak sengaja, entah itu melanggar jalur, melanggar lalu lintas, pasti itu akan terekam. Padahal di sekolah sudah diajarkan, tapi kalau dari keluarga sendiri tidak menjaga juga tidak ada teladan yang cukup ya. Sering sekali melihat seperti itu. Buang sampah itu juga sembarangan dan sebagainya. Padahal ya, anak kecil yang saat itu juga ikut ya melihat secara langsung. Nah ini adalah contoh-contoh tindak yang kecil tapi itu akan menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi anak didik kita dan semuanya. Baik Bapak, Ibu dan saudara sekalian, itu adalah sekelumit ya hal yang saya bagikan bersama sebagai pengingat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah paham tentang kejujuran, menjalankan amanah, tapi paling tidak itu adalah sebagai pengingat bagi diri saya sendiri dan juga bagi kita semua. Ya, apa yang saya sampaikan yang baik dan benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala salah serta khilaf itu dari diri saya pribadi yang masih banyak kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf yang sengaja atau tidak sengaja tadi terucap dan lain sebagainya. Mohon maaf yang sangat besar bagi untuk Bapak Ibu sekalian, dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak Ali Mustafa. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Niam. Demikian tadi Bapak Ibu yang saya hormati kajian luha kita pada pagi ini. Begitu luar biasanya dari hati atau batin kita ketika ternodai atau istilahnya terjangkit ya kotoran dari kotoran batin, efeknya sangat luar biasa. Jadi kejujuran apabila sudah tidak jujur maka akan berakibat pada penyelewengan yang luar biasa. Kita mohon kepada Allah SWT semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa menjaga
dan membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran batin. Amin. Amin. Bapak Ibu hormati, saya kira masih ada waktu, mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau diskusi dengan pembicara kita. Kami silakan Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada, sebelum kita tutup, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi, kami silakan untuk mengisi link presensi terlebih dahulu. Sebagai akhir dari kegiatan Majelis Duha pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang dan mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Terima kasih. Ya, sami-sami.